Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia dari surga turun atas kita di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan. Dan sebentar kita akan berada di kaki salib Tuhan. Namun terlebih dahulu kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa. Ya, itulah surat Kolose yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat 17. Namun saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Apabila ada yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, mau dimanapun Anda berada, di dalam maupun luar negeri, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dengan rendah hati kita memohon kemurahan Tuhan, dan lewat doa memohon kita kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan memberkati kita malam ini dan membawa kehidupan kita masing-masing rendah di kaki salib Tuhan. Puji Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan sampai dianggap bersalah hanya karena A. mengenai makanan atau minuman, B. mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saudaraku, jangan sampai kita dianggap bersalah oleh orang lain hanya karena A. mengenai makanan dan minuman, B. mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Yang berkaitan dengan itu, segera kita perhatikan Roma pasal 14, Roma 14 ayat 1 sampai ayat 2 terlebih dahulu. Jangan menghakimi saudaramu. Ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Pendapat seseorang tentang makanan. Di sini kita bisa melihat pendapat seseorang tentang makanan. Strip pertama, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Strip yang kedua, orang lain hanya boleh makan sayur, sedangkan orang lain hanya boleh berpendapat hanya boleh makan sayur saja. Puji Tuhan. Saya ulangi, pendapat seseorang tentang makanan. Strip pertama, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Kemudian orang lain juga punya pendapat hanya boleh makan sayur saja. Ayat 3, Roma 14 ayat 3, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Puji Tuhan. Yang makan, baik yang makan maupun yang tidak makan, jangan saling mempersalahkan, jangan saling menghakimi. Ya. Jadi baik yang makan maupun yang tidak makan, jangan saling mempersalahkan dan jangan saling menghakimi. Biasanya orang yang merasa dirinya benar suka mempersalahkan, suka menghakimi orang lain. Orang yang merasa diri benar, merasa diri lebih baik, orang yang seperti ini suka mempersalahkan, suka menghakimi orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4, Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan hidup, ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Perlu untuk diketahui, kita tidak perlu saling menghakimi atau saling mempercakapkan kekurangan orang lain, apalagi dalam hal sepele. Yaitu soal
Ada yang berpendapat hanya boleh makan sayur saja. Kemudian orang lain berpendapat segala jenis makanan boleh dimakan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi perlu untuk diketahui, kita tidak perlu saling menghakimi, saling mempercakapkan kekurangan orang lain, apalagi dalam hal sepele. Puji Tuhan. Masalah besar yang seharusnya masalah besar diperkecil, masalah kecil ditiadakan, dihapuskan. Itu yang benar. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya pengertian ini, apa yang kita sudah dengar ini, mendarah daging dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat 5, Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kemudian ada juga orang yang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Maksudnya ada satu hari tertentu dianggap penting. Yang kedua, kelompok lain menganggap semua hari sama saja. Kelompok lain menganggap semua hari sama saja. Ada 7 hari dalam seminggu. Jadi baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua sama saja bagi dia. Amin, saudaraku. Sekarang ayat Roma 14 ayat yang ke-6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Itu tentang hari. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi kelompok yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, kelompok yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, biarlah ia melakukannya untuk Tuhan. Kemudian siapa yang makan dan siapa yang tidak makan, biarlah ia melakukannya untuk Tuhan, sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan. Jadi pendeknya, apapun yang kita kerjakan, baik itu tentang hari raya, bulan baru, dan hari Sabat, maupun tentang makan dan minum, biarlah kita lakukan semua itu untuk Tuhan saja, bukan untuk manusia, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, sudah memelihara, menyertai, membela kehidupan kita hingga sampai pada saat detik ini. Dan oleh karenanya juga kita boleh mengenal kasih karunia itu. Dan oleh karena kasih karunia ini, kita bisa berdiri di hadapan tahta kasih karunia pada saat ini juga. Amin, saudaraku. Jadi apapun yang kita perbuat, biarlah itu semua kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk Tuhan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara, menyertai, melindungi, membela kehidupan kita. Bahkan olehnya kita boleh mengenal kasih karunia, dan oleh kasih karunia ini kita dimampukan untuk berdiri di hadapan tahta kasih karunia, beribadah dan melayani. Bahkan di tengah-tengah ibadah itu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai karunia-karunia dan jabatan yang Tuhan percayakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 10 dan 12, Roma 14 ayat 10 dan 12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang tidak perlu saling mempersalahkan, saling menghakimi. Alasannya, karena masing-masing orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu alasannya, karena setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang segala sesuatu yang dia perbuat,
kepada Allah. Ayat sekarang Yakobus 4 ayat 12. Yakobus 4 ayat 12. Suratan Yakobus 4 ayat yang ke-12. Jangan memfitnah orang. Dimulai pembacaan dimulai ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, yaitu hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Kalau seseorang sadar akan hal itu, tentu ia tidak akan berani menghakimi dan mempersalahkan orang lain. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui, yakni hanya ada satu pembuat hukum dan hakimnya, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan manusia. Amin, saudaraku. Kalau seseorang sadar akan hal itu, tentu ia tidak berani menghakimi dan mempersalahkan orang lain. Kemudian di ayat 11, setiap orang yang memfitnah atau menghakimi orang, itu sama dengan menghakimi firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Demikian, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, suka mempersalahkan, suka menghakimi orang lain, ia sedang menipu dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Saya ulangi ya. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, maksudnya suka menghakimi, suka mempersalahkan orang lain, atau mempercakapkan kekurangan orang lain, ia menipu dirinya sendiri. Ia menipu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Ia menipu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Tidak hanya menipu dirinya sendiri, bahkan sia-sialah ibadahnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Fokus dengar firman Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan dengan penyembahan, dengan penyembahan yang benar, penyembahan yang suci. Kalau kita datang dengan penyembahan yang benar dan suci, maka di dalam dirinya tidak ada tanda kenajisan sedikit pun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Dapat dipahami, saudaraku? Jangan sampai ibadah kita ini sia-sia. Jangan sampai ibadah kita ini sia-sia. Puji Tuhan. Tidak perlu terlalu dalam nas yang lain, cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk menghakimi orang lain. Cepat mendengar tapi lambat untuk mendengar, tapi lambat untuk menghakimi, lambat untuk berkata-kata.
Amin saudaraku. Supaya ibadah pelayanan kita ini tidak menjadi sia-sia. Puji Tuhan. Orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak dapat mengekang lidahnya, saudaraku, itu sama dengan menipu dirinya sendiri. Dan ibadah pelayanan yang dijalankan sia-sia, tidak ada artinya. Sebab itu cepatlah mendengar, lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Amin saudaraku. Lambat berkata-kata maksudnya menahan diri untuk tidak segera mempersalahkan dan menghakimi orang lain. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Kolose pasal yang kedua. Kita kembali membaca Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, serta hari Sabat, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Amin saudaraku. Sedang wujudnya ialah Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan memperhatikan tentang hari raya, bulan baru, serta hari Sabat. Sekarang kita akan memperhatikan tentang hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu, kita sudah memperhatikan tentang makanan. Amin ya. Betul ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan tentang hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Bagian yang kedua ini berbicara tentang 3 perkara. Ya, bagian yang kedua ini berbicara tentang 3 perkara. Satu hari raya. Satu hari raya. Hal ini dirayakan 1 kali dalam setahun. Hari raya, hal ini dirayakan 1 kali dalam setahun. Amin. 2 bulan baru. 3 hari Sabat. Hosea 2 ayat yang ke-10. Hosea 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hosea 2 ayat 10. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari Sabatnya, dan segala perayaannya. Hosea 2 ayat 10. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari Sabatnya, dan segala perayaannya. Puji Tuhan. Jadi berbicara tentang 3 perkara, yaitu hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Itu memang harus dirayakan. Jadi jadi hari raya, bulan baru, hari Sabat, 3 perkara ini memang harus dirayakan. Memang harus dirayakan di hadapan Tuhan, sebagai perayaan di hadapan Tuhan. Harus dirayakan sebagai perayaan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang keterangan hari raya. Keterangan hari raya. Ada 7 hari raya bagi bangsa Israel. Ada 7 hari raya bagi bangsa Israel. Semuanya itu ditulis dengan jelas di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Ada 7 hari raya bagi bangsa Israel. Semuanya itu ditulis dengan jelas di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Langsung kita perhatikan Imamat 23 ayat 4. Imamat 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan.
inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tepat. Ya. Ada 7 hari raya yang ditetapkan Tuhan sebagai hari pertemuan kudus, dilaksanakan pada waktu yang tepat dan tetap. Ya. Pada waktu yang tetap. Jadi ada 7 hari raya yang ditetapkan Tuhan sebagai hari pertemuan kudus yang dilaksanakan pada waktu yang tetap, tidak berubah-berubah. Tidak berubah-berubah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Adapun ke-7 hari raya tersebut, adapun ke-7 hari raya bangsa Israel antara lain 1 hari raya Paskah. Imamat 23 ayat 5. Jadi nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. 1 hari raya Paskah, Imamat 23 ayat 5. 2 hari raya roti tidak beragi, Imamat 23 ayat 6. 3 hari raya buah bungaran atau buah sulung, Imamat 23 ayat 10. 4 hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta, Imamat 23 ayat 16. 5 hari raya meniup serunai, 5 hari raya meniup serunai, Imamat 23 ayat 24. 6 hari raya pendamaian, Imamat 23 ayat 27. 7 hari raya pondok daun, Imamat 23 ayat 34. Saya ulangi, adapun ke-7 hari raya tersebut, 1 hari raya Paskah, Imamat 23 ayat 5. 2 hari raya roti tidak beragi, Imamat 23 ayat 6. 3 hari raya buah bungaran atau buah sulung, Imamat 23 ayat 10. 4 hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta, Imamat 23 ayat 16. 5 hari raya meniup serunai, Imamat 23 ayat 24. 6 hari raya pendamaian, Imamat 23 ayat 27. 7 hari raya pondok daun, Imamat 23 ayat 34. Puji Tuhan. Adapun arti rohani dari 7 hari raya bangsa Israel, adapun arti rohani dari 7 hari raya bangsa Israel, yang pertama hari raya Paskah. Hari raya Paskah berbicara tentang keselamatan atau kelepasan. Itu berbicara tentang keselamatan atau kelepasan. Yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Ini berbicara tentang perlunya untuk mengikuti firman Allah setiap hari. Ya, perlunya untuk menikmati firman Allah setiap hari secara terus-menerus selama hidup. Ya, sepanjang hidup kita masing-masing. Hari raya roti tidak beragi berbicara tentang perlunya untuk menikmati firman Allah setiap hari secara terus-menerus selama kita hidup. Puji Tuhan. Yang ketiga, hari raya buah bungaran atau buah sulung berbicara tentang baptisan air. Itu berbicara tentang baptisan air, menunjuk pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, hari raya Pentakosta berbicara tentang baptisan Roh Kudus, berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Yang kelima, hari raya peniupan serunai. Yang kelima, hari raya peniupan serunai berbicara tentang pentingnya mendengar firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan ketetapan, peraturan, serta perintah dari Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah bangsa Israel di padang gurun. Mereka berhenti dan maju, bergerak, berjalan. Itu sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu kaitannya dengan setiap kali meniup nafiri yang diperintahkan oleh Tuhan. Nafiri yang ditiup itu menentukan mereka berhenti, berkemah, atau bergerak, maju, atau berperang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah hari raya peniupan serunai. Itu pentingnya mendengar firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan ketetapan dan peraturan serta perintah dari Tuhan.
Amin, saudaraku. Jadi kalau kita dengar-dengaran, tidak pernah mendahulukan, tidak pernah mendahului kehendak Tuhan. Orang yang tidak dengar-dengaran suka mendahului kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi letak keberhasilan dari seorang imam itu tergantung dengar-dengarannya kepada Tuhan. Di situ keberhasilan seorang imam. Jadi keberhasilan imam itu bukan tergantung dari kepandaian, kemampuan atau potensi yang dia miliki. Jadi keberhasilan seorang imam di hadapan Tuhan adalah pada saat dia dengar-dengaran. Karena orang yang tidak dengar-dengaran suka mendahului kehendak Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Yang keenam, hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian berbicara tentang kekudusan ya, dan kerendahan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri disertai kekudusan. Nah, berarti berdamai di hadapan Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Merendahkan diri disertai dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Itu hari raya pendamaian. Puji Tuhan. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, otomatis juga berdamai dengan sesama. Puji Tuhan, berdamai dengan sesama. Haleluya. Maka kekudusan itu disertai dengan kerendahan hati. Disertai dengan kerendahan hati. Tidak ada orang yang suci tanpa rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti hidup di dalam kesucian. Karena harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketujuh, hari raya Pondok Daun, berbicara tentang tuaian terakhir atau perhatian kekal. Hari raya Pondok Daun berbicara tentang tuaian terakhir atau perhentian kekal. Puji Tuhan. Demikianlah 7 hari raya bangsa Israel yang harus dirayakan pada waktu yang tetap setiap tahunnya. Jadi berbicara tentang hari-hari raya itu kaitannya dengan tahun. Hari raya Paskah itu berbicara tentang kelepasan. Nanti diketik dengan rapi, ya. Itu berbicara tentang kelepasan. Kalau dikaitkan dengan tabernakel terkena kepada mezbah korban bakaran. Ya. Karena Yesus Kristus disebut juga anak domba Paskah. Amin, saudaraku. Anak domba Paskah. Kalau perjalanan rohani kita ditandai dengan darah salib, semua dosa rontok di tengah jalan. Mengalami kelepasan, bebas dari perhambaan dosa. Amin. Kemudian yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Itu berbicara tentang perlunya untuk menikmati firman Allah setiap hari secara terus-menerus selama hidup, supaya kita bebas dari semua ragi-ragi, baik ragi kejahatan, baik ragi keburukan. Bebas dari semua jenis ragi. Kemudian yang ketiga, hari raya buah bungaran berbicara tentang baptisan air. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena kepada bejana kolam pembasuhan tembaga. Terkena kepada bejana pembasuhan tembaga, kolam pembasuhan tembaga. Baptisan Kristus berarti tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup lama, kuasa kebangkitan Yesus hidup dalam hidup yang baru, yang lama berlalu. Ada suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari. Kemudian yang keempat, hari raya Pentakosta. Itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena kepada pintu kemah. Pintu kemah, pemisah antara ruangan suci dengan halaman,
pemisah antara ruangan suci dengan halaman. Puji Tuhan. Jadi kehidupan yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, bebas dari ibadat Taurat yang masih berbau daging, bebas dari ibadat Taurat yang masih berbau daging, itulah itu halaman. Amin, saudaraku. Yang kelima, hari raya peniupan serunen itu berbicara tentang pentingnya mendengar firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan ketetapan, peraturan, serta perintah dari Tuhan. Haleluya. Atau singkatnya, hari raya peniupan serunen ini adalah untuk belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau dengar-dengaran tidak mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang tidak dengar-dengaran, suka mendahului kehendak Tuhan, sehingga seseorang menjadi banyak melakukan kesalahan. Jadi orang yang tidak dengar-dengaran banyak melakukan kesalahan. Sementara keberhasilan seorang imam di hadapan Tuhan dalam pelayanannya adalah saat dia dengar-dengaran. Itu keberhasilan dari seorang imam. Amin, saudaraku. Jadi keberhasilan itu ditentukan dari cara kita dengar-dengaran. Puji Tuhan. Belajar dengar-dengaran, jangan pernah merasa sudah mengerti firman. Amin, saudaraku. Kita banyak belajar firman Tuhan. Biar diulang, sebab itu ada kitab ulangan. Apa gunanya tulis kitab ulangan? Karena harus diulang kejadian sampai bilangan. Diulang semua, sebab Yosua akan membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Jadi diulang kembali. Jadi apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan supaya mereka lakukan pada saat Yosua membawa bangsa itu ke dalam tanah Kanaan, supaya ibadah pelayanannya tidak salah di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah ada seorang pun yang merasa mengerti firman Tuhan. Kita banyak terus belajar terus dari firman Tuhan, karena Tuhan berfirman sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Jadi jangan pernah sudah mengerti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Kemudian yang keenam, hari raya pendamaian itu berbicara tentang kekudusan disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi orang yang berdamai kepada Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan disertai dengan kekudusannya. Kalau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti kalau kita berdamai dengan Tuhan, pasti juga berdamai dengan sesama. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita satu dengan yang lain, saling merendahkan diri. Baik dalam perkataan selalu di bawah, baik dalam sikap perbuatan selalu di bawah. Jangan selalu meninggi, apalagi ingin menggurui. Puji Tuhan. Itu sebabnya dalam Yakobus pasal 4 ayat 1, jangan ada orang yang mengingini menjadi guru. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita berdamai kepada Tuhan, maka tentu kita pasti berdamai dengan sesama. Berdamai, kata dasarnya damai. Ada damai sejahtera, ada sukacita di situ. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau seseorang bersekongkol, si A dan si B bersekongkol di dalam dosa, itu bukan berdamai, itu bermusuhan dengan Tuhan. Jadi nyanyian berbalas-balasan dalam kenajisan itu bukan berdamai, itu sedang bersekongkol dalam dosa, dan oleh kesengkokolan inilah dia menjadi musuhnya Tuhan. Amin, saudaraku. Itu harus dimengerti. Ayo berdamai dengan Tuhan. Kata dasar berdamai, damai. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi kalau si A dan si B bersekongkol dengan dosa, itu bukan berdamai. Itu mengajak musuhan dengan Tuhan. Berarti dia menantang Tuhan. Siapa yang mau menjadi musuhnya Tuhan? Siapa yang mau berdamai dengan Tuhan malam ini? Berdamailah. Jangan bersekongkol dengan dosa, ya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Firman Tuhan ini begitu jelas. Jangan mau jadi musuhnya Tuhan.
berdamai dengan Tuhan. Ayo dalam kesucian dan merendahkan diri di hadapan Dia. Puji Tuhan. Kemudian hari raya yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun, berbicara tentang tuaian terakhir, ya, atau perhentian kekal. Tuaian terakhir atau perhentian kekal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tabernakel, hari raya Pondok Daun. Pondok Daun itu sama dengan rumah Tuhan. Kata lainnya tabernakel. Tabernakel, tempat Allah bertahta, berkuasa dan memerintah atas Israel. Jadi di luar tabernakel Allah tidak memerintah. Sebab itu bangsa Israel harus berada di dalam pondok-pondok daun. Dalam setiap merayakan hari raya Pondok Daun, mereka harus ada di dalam pondok-pondok daun yang mereka dirikan itu selama 7 hari. Mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh kerja paksa. Mereka harus tetap berada di pondok-pondok daun itu selama 7 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hari raya Pondok Daun atau hari raya rumah Tuhan, tabernakel, disitulah Allah bertata, memerintah sebagai raja. Di luar tabernakel, di luar tabernakel Allah tidak memerintah. Amin, saudaraku. Keluaran pasal 25 ayat 22. Pembacaan ayat 21. Keluaran 25 ayat 22, pembacaan dimulai ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Judulnya petunjuk untuk mendirikan kemah suci atau tabernakel, yang disebut juga hari raya Pondok Daun. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan kau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan memerintah dan berbicara kepada bangsa Israel di antara kedua kerub. Puji Tuhan. Jadi tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu berbicara tentang tata Allah. Jadi di luar, dapat kita mengambil kesimpulan, di luar tabernakel Allah tidak memerintah. Jadilah rumah Tuhan, kehidupan yang sudah mengalami tuaian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian berbicara tentang bulan baru. Berbicara tentang bulan baru. Tentang bulan baru. Wahyu 22 ayat 2. Tentang bulan baru. Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya ulangi ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Saudaraku, pohon kehidupan yang tumbuh di tepi sungai kehidupan berbuah 12 kali setahun, tiap-tiap bulan sekali. Pohon kehidupan yang tumbuh di tepi sungai kehidupan berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali.
Ya, tiap-tiap bulan sekali. Puji Tuhan. Berarti tiap-tiap bulan sekali. Berarti bulan ini sangat menentukan sekali. Ya, penentu dari hari untuk sampai kepada tahun. Amin, saudaraku. Jadi bulan di sini adalah sebagai penentu untuk membawa hari kepada tahun. Sebaliknya, tahun menjadi pengantara bulan ke hari. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa menentukan tahun kalau tidak ada bulan. Kita tidak bisa menentukan tahun kalau saudaraku perhatikan. Kalau di sini kalau berdasarkan ayat 2 ini, kalau berdasarkan Wahyu 22, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Nah, kalau berdasarkan ayat ini, berarti bulan baru itu menentukan tahun dari hari. Amin, saudaraku. Jadi menentukan tahun dari hari. Sebaliknya dari tahun ke hari. Jadi yang menentukannya itu bulan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita hanya berbicara tentang hari, kalau kita hanya berbicara tentang hari, tidak ada bulan, maka tentu tidak ada tahun. Biar setiap hari kita mengarungi hidup tanpa ada sebutan bulan, maka kita tidak tahu berapa tahun umur kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berapa tahun kehidupan kita ini. Jadi pohon kehidupan itu menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Itu menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, yang menentukan itu adalah bulan baru. Sehingga kita tahu berapa tahun kita berdiri di hadapan Tuhan. Berapa lama kita berdiri di hadapan Tuhan, tergantung bulan. Paham, saudaraku? Tergantung bulan. Saya akan tunjukkan itu supaya saudara percaya. Matius pasal 7. Ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi yang menentukan rumah itu bisa berdiri tetap itu karena rumah itu sekalipun menghadapi banyak ujian, 3 jenis ujian. Hujan itu ujian dari atas, turunlah hujan, ujian dari atas. Datanglah banjir, ujian dari bawah, itu dosa kenajisan. Kemudian angin melanda rumah itu ujian. Yang ketiga, angin melanda itu angin itu berbicara tentang angin-angin pengajaran palsu. Jadi yang menentukan rumah itu tetap berdiri tegak adalah dasar bangunan. Itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Berapa tahun, berapa lama kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Yang menentukan itu adalah dasarnya. Tergantung di mana rumah itu didirikan, dibangun, didirikan. Tergantung di mana rumah itu didirikan. Kalau rumah itu didirikan di atas tadi bulan, maka dia akan terus berdirikan di atas korban Kristus. Maka dia akan berdiri di hadapan Tuhan tahun demi tahun. Jadi hari untuk sampai ke tahun itu yang menentukan bulan baru. Sampai kapan kita bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan, tergantung di mana rumah itu didirikan. Amin, saudaraku. Jadi hari-hari yang kita lalui ini
dan tahun demi tahun itu ditentukan oleh bulan. Tidak mungkin ada tahun setiap hari kita melangkah kalau tidak ada bulan. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan kita berdiri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur pohon kehidupan tumbuh di tepi sungai, berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Karena setahun ada 12 bulan. Jadi menentukan tahun itu adalah bulan. Dari hari ke tahun itu bulan. Jadi berdiri tegaknya sampai kapan di hadapan Tuhan dia bisa berdiri ditentukan juga oleh pribadi Yesus yang disalibkan itu. Sampai kapan kita bisa berdiri di hadapan Tuhan? Tegak berdiri. Sekalipun ada 3 jenis ujian tadi, ditentukan di mana rumah itu didirikan. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 20 ayat 5, Daud berkata kepada Jonathan, Daud harus duduk makan pada bulan baru bersama-sama dengan raja. Puji Tuhan. Duduk makan bersama-sama dengan raja, menikmati kemurahan Tuhan. Itu bulan baru. Amin, saudara. Dalam 1 Samuel 20 ayat 5, Daud duduk makan bersama-sama dengan raja pada saat bulan baru. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Hari demi hari kita sudah lalui sampai kita dan terus kita berdiri di hadapan Tuhan. Tahun demi tahun ditentukan di mana rumah itu didirikan. Kalau sampai hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan, itu karena kita senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus. Kalau seseorang sudah tidak lagi menjunjung tinggi korban Kristus, maka orang seperti ini tidak akan bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Jangankan 1 tahun, 1 hari saja seseorang tidak akan bisa berdiri, bertahan di hadapan Tuhan. Jadi salib yang menentukan, sehingga hari bahkan sampai ke tahun kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu penentunya. Haleluya. Salib yang menjadi pengantara Allah dengan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan itu, sangat menentukan kehidupan kita. Bisa berdiri bertahan di mana rumah itu didirikan. Dapat dipahami, saudaraku. Kemudian hari Sabat. Hari Sabat. Kembali kita baca Imamat tentang hari Sabat. Imamat 23 ayat 3. Imamat 23 ayat 3. Imamat 23 ayat 3, demikian firman Tuhan. 6 hari, ini hari-hari raya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Puji Tuhan. Jadi hari Sabat adalah hari perhentian penuh bagi Tuhan. Lewat ibadah doa penyembahan ini, kita pada malam ini kita masuk pada hari perhentian penuh di hadapan Tuhan. Lewat ibadah doa penyembahan, kita masuk pada hari perhentian penuh di hadapan Tuhan. Kita lepaskan diri dari segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dunia ini. Lepas dari pekerjaan, lepas dari perkuliahan, lepas dari segala sesuatu. Itu hari Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Dan bangsa Israel harus menguduskan hari Sabat.
Kalau seseorang tidak menguduskan hari Sabat, tidak ada hari perhentian penuh bagi Tuhan, maka ia tidak bebas dari kekudusan, maka ia tidak akan hidup di dalam kesucian. Maka pentingnya hari Sabat untuk dikuduskan, supaya kehidupan kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ada 6 hari Tuhan berikan waktu untuk bekerja. Itu 6 itu untuk manusia daging. Tapi hari ke-7 itu hari perhentian penuh bagi Tuhan. Dengan ibadah ini, dengan hari perhentian ini, kita bisa menguduskan kehidupan kita di hadapan. Kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tanpa ibadah tidak ada. Seseorang tidak bisa hidup suci, siapapun dia. Sekalipun dia orang pandai, cendekiawan, orang yang brilian, tidak akan bisa menjadi suci kalau dia tidak masuk pada hari perhentian. Kalau dia hanya sibuk 6 hari, sibuk untuk daging, tidak akan bisa hidup suci. Tapi lewat hari perhentian ini, lewat hari Sabat inilah kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ada orang yang melalaikan hari Sabat, mengecilkan hari Sabat. Jangan ada orang. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah tentang hari-hari raya. Itu ditetapkan, dirayakan setiap tahun. Kemudian bulan baru dan hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala.